Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Suyoto, Kakak-kakak Asdos, dan teman-teman dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan kelas C. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis agen kecerdasan buatan yang kami pilih. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ariel Setiawan Piri dengan NPM 2007-10784. Saya Tian Bita Swinit dengan NPM 2007-10674. Saya Freddy Artosa dengan NPM 2007-10778. Saya Stefanus Hera Ranahita dengan NPM 2007-10772. Yang pertama, kita masuk pada contoh agen kecerdasan buatan yang kelompok kami pilih. Kelompok kami memilih virtual assistant sebagai contoh agen kecerdasan buatan. Secara singkat, virtual assistant ini adalah asisten virtual yang didukung oleh kecerdasan buatan yang tersedia pada gadget yang berfungsi untuk mempermudah user dalam segala kegiatan virtualnya. Arsitektur agen tersebut umumnya dibagi jadi dua, yaitu komponen dasar, yaitu suatu program, dan sebuah piranti perangkat keras. Virtual assistant harus dapat memproses berbagai macam perintah yang user berikan dengan mengumpulkan data inputan melalui media input. Contoh-contoh virtual assistant ada Alexa dari Amazon, Cortana dari Microsoft, Google Assistant dari Google, dan Siri dari Apple. Materi yang akan kelompok kami bahas terbagi menjadi 4, yaitu page, PEAS, jenis-jenis lingkungan, dan jenis agen. Pertama kita masuk ke page. Yang pertama, P, singkatan dari Percep. Percep, virtual assistant dapat menerima informasi, perintah, dan data melalui media input, seperti mic, layar sentuh, keyboard, lalu menanggapinya. Virtual assistant aware dengan rangsangan input di sekitarnya, seperti saat kita memasukkan rangsangan menggunakan suara melalui mic. Menggunakan sentuhan melalui layar sentuh, karena virtual assistant dapat merasakan adanya rangsangan yang masuk. Kemudian, virtual assistant dapat langsung menanggapi rangsangan yang masuk tersebut. Yang kedua, A, singkatan dari action. Virtual assistant memproses berbagai macam inputan, kemudian memberikan respon dengan cara menampilkan data atau memberi feedback berupa suara sesuai inputan user. Sebagai contoh, di saat kita ingin tahu mengenai perkiraan cuaca hari ini, setelah kita memasukkan perintah melalui media input, mic atau layar sentuh, virtual assistant kemudian memproses perintah tersebut, lalu virtual assistant akan memberi feedback atau respon sesuai dengan keinginan user. Sebagai contoh yang tadi, keinginan user ialah ingin mengetahui perkiraan cuaca hari ini. Kemudian virtual assistant akan menampilkan perkiraan cuaca hari ini melalui layar gadget. Kemudian G, singkatan dari goal. Virtual assistant tercipta dengan tujuan menyelesaikan berbagai permasalahan online atau virtual yang dihadapi oleh user, serta mempermudah user dalam memberi perintah terhadap device. Dengan mudahnya user memasukkan perintah input, dan dengan adanya virtual assistant, segala permasalahan virtual yang kita hadapi dapat dengan mudah diselesaikan oleh virtual assistant. Karena virtual assistant tercipta untuk membantu permasalahan user. Sebagai contoh, virtual assistant dapat membantu kita untuk mengingatkan jadwal rapat, ataupun mengirimkan email, dan juga mencari rute perjalanan tercepat. Kemudian E, singkatan dari environment. Virtual assistant ditempatkan pada masing-masing operating system yang sesuai. Sebagai contoh, Siri ditempatkan pada OS iOS, Google Assistant ditempatkan pada OS Android, Cortana ditempatkan pada OS Windows. Dalam hal ini, tiap-tiap virtual assistant seperti Alexa, Google Assistant, Cortana, Siri yang sudah saya sebutkan tadi, hanya dapat beroperasi atau bekerja pada OS yang memang khusus menjadi lingkungannya saja. Untuk penjelasan selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya, Tian Bita Usfinit. Baik, untuk penjelasan selanjutnya kita masuk kepada bagian PEAS.
PA sendiri merupakan singkatan dari Performance Measure, Environment, Actuators, dan juga Sensor. PAs ini merupakan salah satu bagian atau komponen penting dalam perangkaian atau pembuatan agent. Nah, pada perangkaian atau pembuatan agent virtual assistant ini, tentu saja kita akan menggunakan PAs, yaitu yang pertama ada performance measure. Performance measure ini diartikan sebagai pengukuran kinerja kerja dari sebuah agen, di mana pada agen virtual assistant ini, performance measure-nya yaitu dapat membantu kita untuk mencari informasi dengan cepat dan akurat, menangani berbagai urusan virtual, dan mempersingkat proses yang dibutuhkan dalam mencari informasi. Di mana telah kita ketahui bahwa dalam pengoperasian agent virtual assistant ini, maka user tidak perlu capek-capek untuk mencari materi atau data yang dibutuhkan. User hanya perlu mengatakan apa yang menjadi kebutuhannya atau data yang dicari. Maka virtual assistant ini akan secara otomatis mendeteksi suara menggunakan sensor suara yang dimasukkan oleh user, lalu akan merespon atau memberi feedback dengan cara menampilkan data yang dibutuhkan oleh user. Lalu pada bagian yang kedua ada environment. Environment ini diartikan sebagai lingkungan di mana agent tersebut berada. Pada agent virtual assistant ini sendiri, lingkungannya yaitu yang pertama ada user, lalu yang kedua ada gadget, dan yang ketiga ada operating system. Yang pertama kita masuk pada user. User ini diartikan sebagai pengguna atau manusia, di mana pengguna ini merupakan bagian pertama atau bagian utama dalam pengoperasian agent virtual assistant ini. Lalu yang kedua adalah gadget. Gadget ini digunakan sebagai wadah atau tempat pertama untuk meletakkan virtual assistant. Lalu kemudian selain itu, gadget juga digunakan untuk menampilkan data yang dicari oleh user. Lalu yang ketiga adalah operating system. Operating system ini digunakan untuk membantu proses kinerja dari agent virtual assistant tersebut. Lalu bagian yang ketiga, di sini kita ada actuators. Actuators ini merupakan alat bantu pengendali pada suatu agent. Nah, pada agent virtual assistant ini, alat pengendalinya yaitu ada dua. Yang pertama ada screen display, di mana nanti akan memberikan kita feedback. Lalu yang kedua ada speaker. Yang pertama screen display. Screen display ini akan membantu interaksi atau komunikasi antara agent dan juga user, di mana screen display ini nantinya akan memberikan feedback berupa data yang dicari oleh user setelah user memberikan inputan. Lalu yang kedua ada speaker, kurang lebih sama seperti screen display. Speaker ini nanti akan memberikan feedback atau respon dan juga memberikan output, namun dalam bentuk suara. Kemudian pada bagian yang terakhir atau keempat, kita masuk pada sensor. Jadi sensor di sini merupakan sensor-sensor yang digunakan pada agent untuk mendeteksi jika adanya perubahan. Pada virtual assistant sendiri, ada beberapa sensor yang digunakan, yaitu yang pertama ada keyboard, kedua ada mic, yang ketiga ada touchscreen, dan yang terakhir ada kamera. Yang pertama untuk keyboard dan touchscreen sendiri ini sama, mereka akan mendeteksi inputan yang dimasukkan oleh user, yaitu dengan sensor sentuhan. Setelah itu mereka akan mendeteksi apa saja data yang dibutuhkan oleh user. Setelah mereka mendeteksi data tersebut, maka mereka akan memberikan feedback dengan menampilkan data yang dicari oleh user. Kemudian yang kedua ada mic, mencari atau mendeteksi input yang dimasukkan oleh user dalam bentuk suara, lalu akan memberikan feedback juga. Dan yang terakhir ada kamera, di sini berfungsi untuk mendeteksi setiap inputan yang dimasukkan oleh user dalam bentuk gambar atau mungkin wajah dari pengguna. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Stefanus Darren. Oke, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis lingkungan. Jadi ada beberapa jenis-jenis lingkungan yang ada di virtual assistant, yaitu yang pertama adalah fully observable, yaitu mengenali lingkungan melalui sebuah sensor. Jadi di virtual assistant ini, dia dapat mengenali lingkungan sekitar melalui sensor seperti kamera dan mic. Melalui kedua alat sensor ini, sistem dapat melihat atau mengobservasi lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu ada deterministik, yaitu mengambil keputusan berdasarkan data dan tindakan saat ini. Agen kecerdasan buatan ini merupakan agen yang bertindak sesuai dengan data yang ada. Contohnya adalah saat kita ingin mencari informasi,
virtual assistant akan mencari data yang ada dan kemudian menyampaikan data tersebut ke user. Oleh karena itu, virtual assistant ini bertindak sesuai dengan keadaan atau data yang ada saat ini. Lalu ada episodik, yaitu perintah saat ini tidak ada hubungannya dengan perintah berikutnya. Yang dimaksud adalah setiap pertanyaan atau perintah yang diberikan saat itu hanya berdampak pada hal pada saat itu juga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menanyakan banyak hal yang tidak tentu sama dengan apa yang pernah kita tanyakan sebelumnya. Dan juga tidak pasti berhubungan dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian ada dinamik, yaitu menjalankan perintah sesuai dengan keadaan lingkungan yang berubah-ubah. Yaitu agen akan menjalankan perintah sesuai dengan keadaan dari lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, data dalam real time akan selalu berubah, sehingga agen tersebut juga bisa mengubah tindakan yang dihasilkan. Kemudian ada continuous, yaitu lingkungan serta situasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda juga. Yaitu agen akan memberikan informasi atau mengambil tindakan sesuai dengan lingkungan yang ada. Karena lingkungan dari agen tersebut selalu berubah dan mempengaruhi kinerja agen tersebut. Contohnya adalah saat kita ingin memperkirakan cuaca, saat kita tanya ke virtual assistant, maka cuaca tersebut yang ada di saat ini pasti akan terus berubah, sehingga virtual assistant akan memberi informasi yang berbeda-beda pula, tergantung dengan cuaca yang ada di sekitar kita. Lalu single agent, yaitu semua perintah user hanya memerlukan satu agent atau virtual assistant untuk melakukan perintah user. Ya, sesuai dengan namanya juga, maksud dari single agent ini adalah virtual assistant ini hanya memerlukan satu orang saja agar dapat beroperasi, sehingga tidak perlu banyak orang dalam mengoperasikan virtual assistant tersebut. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Freddy. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis agen. Yang pertama adalah simple reflect agent. Merupakan adalah agen yang yang bekerja berdasarkan refleks. Nah, contohnya itu semisal ya kita mau memerintahkan asisten untuk mencari sesuatu. Namun voice recognition itu tidak mengenali kata-kata yang kita ucapkan. Misal kita menggunakan kata dialek gitu ya. Nah, dia akan secara refleks memunculkan beberapa pesan, misal mungkin yang Anda maksud adalah yang ini atau kemungkinan besar yang Anda maksud adalah yang ini, itu dia akan menampilkan seperti itu ya. Itu bisa disebut dengan simple reflex agent. Nah, untuk yang model based reflex agent itu dapat dilihat di PPT bahwa memberikan feedback kepada user berdasarkan data-data yang ada di environment. Misal, kalau kita menggunakan handphone Google Assistant, itu environment-nya Android. Nah, kita ingin memanggil atau call dengan seseorang, misal dengan kerabat kita ingin melakukan call. Nah, itu si voice assistant itu pertama dia akan memeriksa dulu environment OS atau lingkungan dia berada dan mencari data yang diperlukan. Misal untuk data kontaknya itu nomor teleponnya berapa. Nah, setelah data ditemukan, dia akan memproses perintah tersebut lalu mengembalikan feedback kepada user. Nah, feedback tersebut berdasarkan data-data yang ada di environment atau OS voice assistant itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah goal based reflex agent. Nah, untuk goal based reflex agent adalah merupakan sebuah agen yang mendasarkan setiap tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, tapi di sini di goal based reflex agent ini dia akan mengeluarkan lebih dari satu feedback ya, misal misal kalau umpamanya kita ingin mencari sesuatu, mencari materi kuliah di Google atau menggunakan Cortana di web browser, dia pasti akan menampilkan beberapa kemungkinan yang mendekati dengan apa yang kita cari sebenarnya. Nah, itu yang biasa disebut dengan goal based reflex agent. Nah, untuk yang selanjutnya adalah utility based reflex agent. Yang utility based reflex agent ini sebenarnya tidak jauh lebih beda dengan goal based reflex agent. Namun pada utility based reflex agent ini dia menampilkan hanya satu feedback berdasarkan beberapa feedback. Jadi dia pilih salah satu yang paling mendekati ya. Itu juga pengertiannya dapat dilihat juga di situ adalah virtual assistant akan menampilkan pilihan yang paling relevan. Nah, itu beberapa kemungkinan berdasarkan perintah atau informasi yang bisa diinginkan. Itu adalah salah satunya utility based reflex agent dan contohnya. Itu yang selanjutnya adalah learning agent. Di sini dalam PPT kita cantumkan bahwa voice assistant itu tidak memenuhi dikarenakan kita bisa
lihat di masa lalu ya. Kalau kita menggunakan voice assistant itu pasti voice assistant itu tidak akan belajar dari kesalahan mereka yang sebelumnya. Misal kita salah ucap kata menggunakan dialek tertentu. Nah, voice assistant tidak akan belajar itu ya, tidak akan belajar dialeknya atau belajar ini tuh sebenarnya yang dimaksud ini tidak akan belajar. Karena apa itu voice assistant itu belum memenuhi learning agent juga. Selain itu, untuk voice assistant agar dapat menambah fitur, mengupdate fitur, lalu mengupdate database, menambah database itu biasanya dari company-nya. Kita harus melakukan update terlebih dahulu berdasarkan environment-nya. Misal kalau Cortana di Windows Store dan kalau apa itu Google Voice Assistant di Play Store. Nah, seperti itu saja tentang jenis-jenis agen. Dan sekian presentasi kelompok kami. Apabila kami ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.